Halo hororis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini ada sebuah cerita dari tulisan Hairul Anam. Cerita ini berjudul Petaka Penjudi Online yang Jualan dengan Menggunakan Pesugihan. Sejak dikeluarkan dari pabrik tempatnya bekerja karena melarikan uang, Hadi tidak lagi bekerja. Kasus yang besar itu membuatnya tidak berani melamar kerja lagi di perusahaan. Uang yang dia larikan, dia gunakan untuk berjudi online. Orang tuanya tidak tahu kelakuan Hadi. Tetapi Suman dan Nur merasa curiga karena kehidupan anaknya berubah. Sejak dikeluarkan, Hadi akan pergi larut malam bahkan kadang sampai pagi. Setelah itu, dia akan tidur sampai sore. Suman yang penasaran menanyakan langsung pada Hadi. Kenapa sering keluar malam dan pulang pagi? Belakangan ini Bapak lihat kamu tidak pernah kerja. Apa benar, Le? Tanya Suman pada Hadi baru bangun. Sekarang kerjanya malam, Pak. Jawab Hadi dengan nada kesal. Wajahnya murung karena baru bangun sudah mendapat pertanyaan begitu dari bapaknya. Syukurlah kalau kamu masih kerja. Suman menjadi sedikit tenang mendengar jawaban langsung dari Hadi. Hadi tidak membalas dan memilih untuk mandi. Setelah mandi dia langsung pergi ke dapur untuk cari makan. Ketika sampai di dapur, dia tidak menemukan makanan satupun. Bu, Hadi lapar. Mana makanannya? Tanya Hadi sambil teriak-teriak. Nur yang mendengar itu buru-buru lari ke dapur. Ada apa kok teriak-teriak? Ini loh dapur kosong gak ada makanan. Ibu tuh gimana? Bentak Hadi yang membuat dada Nur terasa sesak. Tadi ibu masak sedikit. Niatnya sore ini mau beli lauk. Tapi ibu belum sempat karena masih menyirami tanaman di halaman. Jawab Nur sambil mengelus-elus dada. Sekarang ibu beli atau Hadi teriak-teriak kelaparan? Pinta anaknya sambil melotot. Nur yang tidak mau ada keributan memilih mengalah dan pergi beli lauk. Sepanjang perjalanan dia menahan tangis. Dia tidak menyangka anaknya bisa berubah. Hadi yang dia kenal bukanlah Hadi yang dulu. Ketika sedang membeli lauk, para tetangga menanyakan berita yang mereka dengar dari luar soal Hadi. Nur yang sedang mengantri diserang berbagai pertanyaan. Apa benar Hadi bawa kabur uang pabrik, Mbak? Tanya Jumini saat sedang memilih lauk. Pertanyaan dari tetangga itu membuat Nur kaget. Kabar itu tentu sangat mengejutkannya. Selama ini yang dia tahu, Hadi bekerja seperti biasa. Nggak bener Jum, Hadi masih kerja kok di pabrik. Sekarang malah jaga malam. Jawab Nur dengan suara lebih pelan. Syukurlah kalau gitu, Mbak. Berarti berita di luar sana tuh gak benar. Jawab Jumini sambil mengelus dada. Nur mengangguk saja. Setelah pesanannya selesai dibungkus, dia pun pulang. Sepanjang perjalanan pulang, Nur masih kepikiran dengan berita itu. Apa jangan-jangan berita itu benar ya? Hadi melarikan uang. Batinnya sambil mempercepat langkah kakinya. Ketika sampai di rumah, Hadi sedang duduk di teras sambil mainan HP. Nur yang penasaran mendekati anaknya. Tadi waktu ibu beli lauk, ada beberapa tetangga bilang kalau mereka dengar berita soal kamu, Le. Apa benar kamu membawa kabur uang pabrik? Nur bertanya dengan suara sepelan mungkin supaya anak semata wayangnya itu tidak tersinggung. Siapa bilang? Sini, biar aku kasih tahu. Hadi yang mendengar pertanyaan macam itu langsung naik pitam. Nur kaget dan mencoba menenangkan anaknya yang hendak menemui para tetangga. Hadi mencoba melepaskan kedua tangan ibunya. Suman yang sedang memberi makan kambing-kambing mendengar ada keributan di teras. Dia penasaran dan langsung mendatangi. Ada apa ini? Kenapa kalian ribut? Tanya Suman yang terkejut melihat Hadi dan istrinya saling tarik dan saling dorong. Hadi berhenti sejenak. Napasnya ngos-ngosan dan dadanya naik turun tak beraturan. Nur yang juga kelelahan sejenak mengatur nafas lebih dulu sebelum menjawab pertanyaan dari suaminya. Suman berjalan di antara mereka. Kenapa Bu, ada apa? Tanya Suman keheranan. Tadi waktu ibu belanja ada tetangga bilang mereka dengar kabar kalau Hadi itu membawa kabur uang pabrik, Pak. Terus ibu tanya, Hadi malah marah-marah pengen mendatangi tetangga. Suman seketika menatap anaknya. Dia juga kaget dengan apa yang dikatakan istrinya. Karena selama ini Suman tidak mendengar berita itu. Apa benar kamu membawa kabur uang pabrik? Tanyanya. Mana mungkin aku berani, Pak. Toh sekarang aku masih kerja di pabrik.
Jawab Hadi dengan nada tersinggung. Ya sudah kalau enggak. Kalau kamu tidak melakukannya, enggak perlu marah. Cukup diam dan jangan digubris, kata Suman sambil berlalu meninggalkan istri dan anaknya yang masih kecapean. Malamnya, Hadi bercelana panjang dan jaket hitam. Suman dan Nur bertanya secara bergantian. Hadi menjawab kalau dia masuk kerja. Jawaban itu membuat mereka langsung percaya saja. Hadi membawa motornya menuju rumah Samsul. Untuk bisa sampai ke rumah temannya itu, dia harus menempuh jarak sampai 2 jam. Hampir setiap malam dia ke sana untuk bermain judi online. Samsul sebenarnya sudah mengingatkannya, tapi Hadi tetap saja nekat bermain. Sialan, kemarin aku kalah 2 juta, Sul, kata Hadi ketika sampai di rumah temannya. Kan kemarin aku udah bilang, mereka itu curang. Kamu tuh hanya dikasih kesempatan menang 2-5 kali aja. Ya selebihnya kalah lah, jawab Samsul sambil menggelengkan kepala. Tapi Sul, ada loh orang yang bisa menang sampai 100 kali. Mereka sampai membeli rumah miliaran. Hadi masih keras kepala. Satu-satunya yang membuat dia terus main adalah adanya beberapa orang membeli rumah hasil judi online. Hadi, mereka semua itu orang-orang perusahaan. Mereka sengaja diberi kemenangan supaya bisa menarik perhatian orang-orang agar mau main. Samsul memegangi kepala sambil geleng-geleng berkali-kali. Dia sampai capek menasehati temannya itu. Hadi masih belum percaya. Malam itu dia ingin main lagi. Uang pabrik yang dia larikan tinggal sedikit. Padahal Hadi melarikan uang tuh hampir 80 juta. Samsul takut kala temannya datang membawa uang sebanyak itu. Bahkan waktu itu dia minta Hadi untuk mengembalikannya. Namun temannya tidak mau. Kini uangnya tinggal tersisa 40 juta saja. Samsul tidak bosan menasehati temannya itu supaya berhenti bermain judi online. Dia juga menyarankan Hadi supaya mau membangun usaha dengan uang itu ketimbang harus main judi online. Malam ini Hadi pasang 10 juta. Samsul tidak mau ikut-ikut. Dia hanya kasihan saja melihat temannya itu tidak punya tempat setiap malam. Samsul juga memikirkan orang tuanya Hadi. Kalau Hadi di rumah terus, bisa-bisa orang tua Hadi jadi kepikiran. Itulah alasan kenapa Samsul masih mau menerima Hadi di rumahnya setiap malam. Baru saja dia mulai, Hadi udah teriak-teriak karena dia menang. Samsul pun meminta temannya untuk menarik uang itu, karena kalau sampai dia main lagi, pasti akan kalah. Enggak Sul, sepertinya malam ini tuh malam keberuntunganku, jadi aku harus main lagi. Jawaban dari Hadi membuat Samsul hanya bisa melongo saja. Sepertinya kamu udah benar-benar gila, Di. Mana mungkin bisa seperti itu? Judi online itu sistem, Di. Jadi kamu jangan terbawa permainannya. Samsul menggelengkan kepala berkali-kali. Hadi malah meminta Samsul diam. Samsul yang kesal memilih main HP sendiri dengan agak menjauh. Selang 10 menit, Samsul mendengar temannya marah-marah sambil memukul-mukul layar HP-nya. Kenapa? Kalah kan? Tanya Samsul sambil sedikit tertawa. Sialan, mereka curang Sul. Padahal aku yakin lo bakalan menang, umpat Hadi. Tadi kan aku udah bilang, permainan itu hanya sistem. Kamu hanya dibodohin aja. Samsul mengingatkan Hadi sekali lagi. Hadi masih belum terima dan penasaran dengan permainan tadi. Dia ingin main lagi. Padahal barusan uang 10 jutanya melayang begitu saja. Samsul sudah angkat tangan dan memilih menghindar. Lagi-lagi Hadi kalah. Kali ini dia kalah 15 juta. Samsul kasihan melihat temannya itu tampak murung dan sedih. Kamu mau makan? Samsul mencoba menenangkan temannya, menawarinya makan. Ada lauk apa? Kalau merepotkan gak usah lah Sul. Jawab Hadi yang masih gak percaya kalau dia kalah lagi. Samsul yang kebetulan juga lapar membuatkan Hadi 2 bungkus mie goreng. Jika udah begini, dia gak berani menasehati Hadi lagi karena pasti nasihat itu malah membuat temannya marah. Setelah selesai makan, Hadi merasa ngantuk. Dia meminta izin untuk tidur sebentar di rumah Samsul. Samsul pun mengizinkan. Ketika temannya itu tidur, Samsul membereskan piring-piring dan gelas yang ada di meja. Tengah malam Hadi terbangun. Samsul yang sudah tidur tidak bisa melihat gelagat temannya itu. Hadi yang sudah kalah 2 kali tidak ingin main lagi. Dia masih memikirkan cara supaya bisa menang.
uangnya hanya tinggal 15 juta. Karena dari tengah malam sampai pagi tidak bisa tidur, Hadi berkendara sambil menahan pedas matanya. Seharusnya dia bisa berhenti dan istirahat. Namun karena jarak rumahnya jauh, Hadi tidak ingin berhenti. Dia ingin segera sampai ke rumah dan tidur. Jalanan yang lengang membuatnya bisa lebih mempercepat laju motornya. Ketika sampai di rumah, Hadi langsung cuci muka dan buru-buru tidur. Suman dan Nur sudah pergi ke ladang untuk bertani. Bangun-bangun ternyata sudah sore. Hadi langsung pergi ke dapur untuk makan. Kali ini Nur sudah mempersiapkan makan untuk anaknya. Dia tidak ingin membuat keributan lagi seperti kemarin. Makanya sepulang dari ladang tadi, dia langsung memasak sayuran dan juga menggoreng tempe. Saat Hadi sedang makan dengan lahap, Nur memandangi anaknya dari seberang meja. Dia merasa anaknya memperlakukan rumahnya sendiri seperti kos. Ketika di rumah, Hadi tidak pernah mau ngobrol. Dia hanya tidur, mandi, makan, selebihnya pergi entah kemana. Malamnya, Hadi kembali ke rumah Samsul. Dia bermain judi lagi karena masih penasaran. Samsul yang sudah capek tidak mau lagi komentar. Dia hanya duduk di dekat temannya itu sambil mainan HP. Malam itu, Hadi lagi-lagi kalah dan membuat uangnya habis tanpa sisa. Hadi yang kehabisan uang tiba-tiba diam dan melamun sambil memegangi kepala. Samsul yang baru menyadari keadaan temannya seketika mengajak Hadi ngobrol. "Kenapa, Di?" tanyanya. "Aku kalah lagi, Sul," jawab Hadi lemas. "Kamu mau makan apa? Kita makan dulu aja." Samsul yang tahu keadaan temannya langsung menawarinya makan. Hadi bilang terserah. Dia sebenarnya tidak nafsu makan. Dia masih kepikiran dan menyesal uang yang dia larikan habis hanya dalam beberapa hari saja. Andai saja dia mau mendengar perkataan Samsul, mungkin saat ini uangnya masih dan mungkin bisa dia gunakan untuk usaha. "Tadi istriku beli ayam goreng. Kamu makan ya. Sejak tadi aku lihat kamu lapar." Samsul menyerahkan piring yang berisi nasi dan dada ayam goreng. "Makasih ya, Sul." Hadi makan dengan pelan. Samsul hanya melirik dan tidak banyak komentar. Hadi kembali melamun setelah selesai makan. Sampai pagi Hadi hanya melamun dan tidak tidur. Samsul yang baru bangun meminta Hadi untuk pulang karena sudah pagi. Hadi mengangguk lalu pulang. Ketika di rumah, dia marah-marah. Nur dan Suman yang kebetulan belum berangkat ke ladang hanya melongo melihat Hadi yang marah-marah sambil memukul dan menendang tembok. Suman mencoba menenangkan anaknya. "Kamu kenapa kok pulang-pulang marah-marah gini?" tanya Suman sambil memegangi tubuh anaknya. "Aku capek, Pak, kerja seperti ini terus," jawab Hadi yang tidak ingin orang tuanya tahu soal dia kalah taruhan hampir 80 juta. "Kalau capek keluar, jualan saja. Jangan marah-marah kayak gini." Perkataan bapaknya itu membuat Hadi diam. Apa bapak mau memodalinya ya? Batin Hadi kegirangan. "Aku gak punya modal jualan, Pak," katanya sambil memasang wajah sedih. Suman dan Nur sepakat akan menjual ladangnya untuk modal Hadi. Hadi sempat terkejut mendengar perkataan itu yang keluar langsung dari bibir kedua orang tuanya. Dia pun minta waktu pada bapak ibunya untuk cari usaha yang tepat. Hadi yang bisa sedikit tenang memilih untuk tidur. Kali ini tidurnya lebih lama karena semalam dia belum tidur sama sekali. Bangun-bangun, dia langsung ke rumah Samsul untuk minta saran usaha apa yang cocok. Kalau mau usaha cepat ya usaha makanan. Aku saran sih seperti ayam bakar, goreng, lele, gitu Di. Samsul menjawab dengan sangat antusias mendengar temannya sudah mau membangun usaha. "Bener juga ya, kebetulan aku juga punya kenalan peternak ayam dan lele." Hadi udah mulai punya gambaran. Samsul pun mendukung penuh keinginan dan niat yang Hadi punya. Bahkan dia siap membantu mencarikan tempat. Hadi yang sudah menjatuhkan pilihan pun mulai bergerak. Pertama dia langsung mendatangi peternak ayam dan lele. Mereka pun juga sepakat dengan harganya. Hadi hanya tinggal menunggu ladang milik orang tuanya laku,
Barulah dia mulai berjualan ayam bakar dan lele. Sebulan kemudian, Hadi sudah mulai berjualan. Dia mendapat warung yang berada di pinggir jalan raya. Tempatnya luas, sehingga bisa juga digunakan untuk parkir para pengunjung. Hadi jualan sendiri. Hari pertama berjualan dia menyediakan 20 porsi lebih dulu. Namun harapannya pupus. Hanya ada 5 pembeli hari itu. Hadi nampak sangat kecewa. Dia pun terpaksa membawa dagangannya kembali dan memasukkannya dalam kulkas. Hadi terus berjualan sampai sekitar seminggu. Akan tetapi, keadaan warungnya sama saja. Dia hanya mendapatkan 1 atau 2 pembeli. Hadi pulang ke rumah dan marah-marah lagi. Dia lempar panci dan wajan di teras. Suara wajan yang terdengar sangat keras membuat Suman dan Nur yang tengah asik menonton TV keluar karena terkejut. "Kenapa lagi, Leh?" tanya Suman sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Sudah 7 hari aku jualan, tapi selalu sepi," jawab Hadi sambil memegangi kepala. "Namanya juga jualan, harus sabar. Apalagi kamu kan belum punya pelanggan. Fokusmu sekarang bukan untung besar, tapi cari sebanyak-banyaknya pelanggan," kata Suman menasehati anaknya. Hadi yang malah muak mendengar nasihat dari orang tuanya memilih mengambil motor lalu pergi ke rumah Hasan. Hasan adalah pemilik ayam geprek yang terkenal di daerahnya. Hadi pengen belajar supaya usahanya sebesar milik Hasan. Hasan terkejut dengan kedatangan teman SMA-nya itu. Dia langsung menyalami temannya dan memintanya duduk. "Setelah beberapa tahun kita gak ketemu, akhirnya kita ketemu juga ya, Di. Aku masih gak nyangka loh kok kamu masih ingat sama rumahku," tanya Hasan sambil terheran-heran. "Siapa yang gak ingat rumah pemilik ayam geprek terkenal ini?" jawab Hadi sambil menerbitkan senyum di wajahnya. Hasan tertawa. Mereka pun mulai mengobrolkan usaha jualan. Hadi yang mulai lebih dulu. Dia cerita nasib usahanya yang kurang bagus dan tergolong mengenaskan. Hasan menyimak sambil mengangguk-angguk. "Gimana supaya usahaku bisa sebesar usahamu ya, San?" tanya Hadi di akhir cerita. "Mudah sekali. Ini hanya menjadi rahasia kita ya, tapi kamu harus janji dulu. Bagaimana?" Hasan berkata lirih seperti orang berbisik-bisik. "Apa itu, San?" "Pesugihan. Kalau usaha kamu mau besar kayak punyaku, kamu harus memakai pesugihan," jawab Hasan dengan suara mantap. Hadi terkejut sekaligus penasaran. Selama ini memang dia sering mendengar pesugihan, tapi belum tahu caranya. Hadi pun menanyakan caranya pada Hasan. Hasan menjelaskan secara detail. Mulai dari tumbal, biaya untuk dukun yang nanti akan membantunya. Dan Hadi juga menjadi tertarik, meskipun dia sempat meragukan omongan Hasan. "Tapi kamu yakin itu akan langsung berhasil kan, San?" tanyanya ragu. "Coba lihat usahaku, berhasil nggak?" Hadi mengangguk dan mulai percaya. Sorenya mereka berangkat ke rumah Mbah Tukiman. Rumahnya berada di lereng gunung berapi. Hadi nampak ketakutan saat melihat rumah itu ada di antara rimbunan pepohonan besar. "Kamu yakin ini rumahnya, San? Kok serem sekali sih. Rumahnya seperti gak terpakai," tanya Hadi dengan berbisik-bisik. "Iya, itu rumahnya. Kamu jangan banyak bicara. Udah ikut aja," jawab Hasan dengan muka kesal. Mereka pun sampai di depan pintu. Hasan mengetuk pintu dan tak berselang lama, Mbah Tukiman keluar. Tubuhnya kurus, bajunya hitam lusuh, wajahnya penuh dengan garis-garis penuaan. "Ada perlu apa kamu datang ke sini?" tanya Mbah Tukiman setelah mereka duduk di ruangan. "Begini Mbah, ini temanku, mau memakai pesugihan buat usaha. Apa Mbah bisa bantu?" Hasan seketika mengungkapkan tujuan mereka datang. "Bisa. Kamu udah tahu persyaratannya kan? Bawa 1 kambing sama uang 1 juta untukku," jawab Mbah Tukiman tanpa basa-basi. Karena Hadi tidak membawa uang dan kambing, terpaksa mereka memutuskan untuk pulang dulu. Hadi ingin mengambil dulu persyaratannya. Sepanjang perjalanan Hasan bercerita soal Mbah Tukiman yang tidak pernah mau memakai tumbal manusia. Dia memilih tumbal hewan.
Hal itulah yang membuat Hasan tidak keberatan dan senang memakai jasanya. Malamnya, Hadi masih bingung harus membeli kambing dengan uang apa. Dia hanya punya cadangan uang sekitar 1.500.000 saja. Tentu uang seperti itu dia tidak akan bisa untuk membeli kambing. Hadi yang suntuk di rumah berjalan mengelilingi kampung. Saat lewat di belakang rumah Pak Rahmat, dia melihat kambing-kambing milik tetangganya itu di kandang. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba ide jahat itu terbersit di pikirannya. Hadi celingak-celinguk memastikan kalau tidak ada orang di sana. Dengan hati-hati dia mengeluarkan satu kambing dari kandang yang lupa ditutup itu. Kambing itu bersuara dan membuatnya panik. Hadi pun buru-buru membawa kambing itu kabur lewat sawah dan ladang-ladang. Sejak kecil sering main di sawah dan ladang membuatnya hafal sekali jalan persawahan. Bahkan Hadi bisa langsung menuju jalan raya hanya dengan melewati jalanan persawahan di desanya. Hadi dengan sekuat tenaga menuntun kambing itu melewati pinggiran sawah yang becek dan licin. Hampir setengah jam dia menuntun kambing itu melewati jalanan persawahan. Hingga akhirnya dia sampai di jalan raya. Selama perjalanan tadi tidak ada orang yang melihatnya. Hadi pun merasa lega. Dia segera nelpon Hasan untuk minta tolong dijemput. "Kamu di mana sekarang?" tanya Hasan yang terkejut ketika mendengar Hadi sudah mendapat kambingnya. Hadi menjelaskan keberadaannya. Hasan yang kebetulan sedang bawa pickup langsung menuju ke tempatnya Hadi. Hadi menunggu sambil melihat sekitar. Dia takut Pak Rahmat lewat dan mengetahui kalau kambingnya dia bawa. Tak berselang lama Hasan datang. Dia pun membantu Hadi menaikkan kambing itu ke belakang. Hadi lalu masuk dan duduk di samping Hasan yang sedang mengemudikan mobilnya. Hasan yang penasaran menanyakan perihal kambing itu. "Kemarin kamu ngeluh gak ada uang. Sekarang kok tiba-tiba kamu bawa kambing? Dari mana itu?" tanya Hasan penasaran. "Tadi aku pinjam uang, makanya aku bisa langsung beli," jawab Hadi dengan terpaksa berbohong. "Pintar sekali kamu. Pasti kamu juga tidak memberitahu orang tuamu soal pesugihan ini kan?" ledek Hasan sambil tertawa. Hadi menggeleng sambil tertawa. Malam ini Hadi menginap di rumah Hasan. Barulah besok mereka akan berangkat ke rumah Mbah Tukiman. Setelah sampai dan menurunkan kambingnya, Hadi minta izin untuk mandi. Selesai mandi, Hasan mengajak Hadi untuk makan dulu. Menu makan malam ini membuat Hadi makan banyak sekali. Lalu setengah jam berikutnya, Hadi sudah tertidur lelap. Paginya mereka berangkat ke rumah Mbah Tukiman. Hasan sengaja mengajak pagi supaya siang nanti Hadi bisa langsung berjualan dan merasakan hasilnya. Hadi yang masih ngantuk memilih tidur selama perjalanan. Karena masih sepi, membuat perjalanan mereka juga tidak terlalu banyak kendala. Hasan terus mempercepat mobilnya supaya bisa sampai. Ketika mereka sampai, Hasan yang lebih dulu berdiri di depan pintu rumah Mbah Tukiman, sedangkan Hadi menunggu di mobil. "Permisi Mbah, ini saya Hasan yang kemarin datang ke sini." Hasan mengetuk pintu dengan agak keras. "Masuk aja, pintunya tidak dikunci," teriak Mbah Tukiman dari dalam. Hasan mengajak Hadi masuk ke dalam. Saat berada di sana, Mbah Tukiman langsung melakukan ritual. Hadi dan Hasan menyimak sambil sesekali menelan ludah. Hadi tidak menyangka ternyata masih ada ritual semacam itu. Usai melakukan ritual, Mbah Tukiman mengajak mereka ke belakang rumah. "Mana kambingmu?" tanya Mbah Tukiman yang sejak tadi belum menemukan kambing untuk tumbalnya. Hadi buru-buru mengambil. Dia takut Mbah Tukiman marah. Ketika kambing itu sampai, Mbah Tukiman langsung menyembelihnya. Ketika selesai disembelih, Mbah Tukiman membuang kambing itu ke jurang yang kebetulan ada di dekat rumahnya. Hadi syok karena kambing yang dia curi dengan susah payah ternyata hanya untuk dibuang. Hadi yang teringat perjuangannya kemarin langsung merasa miris. "Setiap bulan kamu harus memberi tumbal. Jangan sampai terlambat," kata Mbah Tukiman dengan nada tinggi. "Apa tumbalnya harus sama dengan ini, Mbah?"
Tanya Hasan yang mewakili pertanyaan dari temannya. Iya, satu lagi, ujar Mbah Tukiman sambil membersihkan tangannya dari darah kambing. Apa, Mbah? Jangan pernah membunuh ular yang datang ke rumahmu. Mbah Tukiman menjelaskan kalau ular itulah yang akan membantu jualan Hadi biar bisa laris. Dia juga menerangkan Hadi dengan menjelaskan soal ular tersebut. Ular itu juga tidak akan menyerang atau membunuh. Setelah mengerti, Hadi dan Hasan pamit. Uang 1 juta juga sudah dibayarkan. Ketika di perjalanan, Hasan menyarankan kepada Hadi untuk segera berjualan sore ini juga. Hadi tentu terkejut dengan saran itu. Namun karena penasaran saja, Hadi memutuskan untuk berjualan. Baru 10 menit buka, sudah ada pembeli yang datang. Hadi kegirangan dan mulai menyiapkan pesanan dari pembeli itu. Hadi sampai tidak menyangka karena pembeli sebanyak itu, mulai dari ayam bakar sampai lele. Selesai membakar dan memberikan pesanan para pembeli, ada pembeli lagi yang datang. Sore itu semua dagangan Hadi habis tanpa sisa. Hadi pulang dengan riang gembira. Baru hari ini semua dagangannya habis ludes. Ketika sampai di rumah, Hadi dihebohkan dengan hilangnya kambing Pak Rahmat. Ternyata hilangnya kambing Pak Rahmat menjadi perbincangan orang-orang. Hadi hanya senyum-senyum sendiri mendengar orang-orang membicarakan hilangnya kambing Pak Rahmat. Hadi yang mendengar orang-orang lebih percaya kalau kambing itu diambil oleh binatang buas, mendadak merasa lega. Di dalam hati, dia tertawa mengejek. Kamu harus hati-hati, Di. Kambingmu harus dijaga beneran, kata tetangga saat berada di depan rumahnya. Iya, Pak De. Mungkin sekarang lagi mengincar hewan ternak lain, jawab Hadi mencoba meyakinkan mereka. Malamnya, Hadi memilih tidur di rumah. Ketika tengah malam, ia mendengar ibunya teriak-teriak ketakutan. Hadi gelagapan dan langsung menuju kamar ibu dan bapaknya. Kenapa, Bu? Kok tengah malam teriak-teriak? Tanya Hadi yang masih ngantuk. Aku bermimpi dililit ular besar. Sampai-sampai dada ibu tersesak, sulit bernafas. Makanya ibu teriak-teriak, kata ibunya yang napasnya masih tersengal-sengal. Suman mencoba menenangkan istrinya, sedangkan Hadi hanya diam saja. Dia mulai menghubungkan mimpi ibunya dengan pesugihan itu. Mungkin pesugihannya mulai bekerja, batin Hadi sambil berlalu dan kembali lagi tidur di kamarnya. Paginya, Hadi bersiap untuk jualan lagi. Kali ini dia menambah porsi jualannya, yang semula hanya 20. Kini Hadi berani menambah sampai 70 porsi. Usai mempersiapkan semuanya, Hadi mulai jualan. Para pembeli mulai berdatangan setelah 1 jam dia menunggu. Sampai-sampai dia kerepotan karena sendirian mempersiapkan semuanya. Karena saking banyaknya pembeli, Hadi sudah tutup jam 3 sore. Padahal seminggu pertama dia jualan, Hadi harus berjualan sampai larut malam. Hadi pulang dengan riang gembira. Nur dan Suman yang melihat Hadi sudah pulang, terkejut. Apa sudah habis daganganmu, Di? Tanya Suman penasaran. Iya, Pak, hari ini banyak pembeli, jadi bisa tutup lebih awal, jawab Hadi dengan senyum bangga. Nur ikut senang mendengar dagangan anaknya laris. Besoknya, Hadi mencari karyawan untuk membantunya berjualan. Dia minta Ibu Iem untuk membantunya. Bu Iem yang kebetulan juga pernah ikut jualan ayam bakar pun mau. Dia membantu Hadi berjualan sejak pagi, mulai dari belanja, membuat masakannya juga. Ketika Hadi sedang menata di depan, tiba-tiba saja Bu Iem berteriak, menjerit-jerit. Hadi yang panik langsung ke dapur. Ada apa, Bu? Kenapa teriak-teriak? Tanyanya sambil melihat sekitar. Ular, Mas. Ada ular besar lewat di depan saya, jawab Bu Iem terbata-bata karena masih syok melihat ular yang begitu besar. Kemana sekarang ularnya? Hadi pun ikut panik. Bu Iem menunjuk kamar mandi. Ketika Hadi mengeceknya, tidak ada apa-apa di kamar mandi.
Mana Bu? Ularnya gak ada. Hadi meminta Bu Iem untuk ke kamar mandi. Betapa terkejutnya Bu Iem ketika tidak melihat ular sama sekali ada di sana. Padahal tadi jelas-jelas dia melihat ada ular besar lewat dan masuk ke kamar mandi itu. Hadi pun keluar dan minta Bu Iem untuk tenang. Mereka mulai jualan lagi setelah semua dagangannya beres. Hari itu sama seperti kemarin-kemarin. Banyak sekali pembeli sampai antri berjejer-jejer di depan warung. Bu Iem juga sampai kewalahan karena pembelinya membludak. Dagangan Hadi habis tepat pukul 4 sore. Karena hari ini dia menambah sampai 100 porsi. Ketika Bu Iem sedang beres-beres, lagi-lagi dia melihat ular besar. Ular itu berjalan mengarah ke arahnya. Bu Iem teriak ketakutan. Besoknya Bu Iem tidak mau lagi membantu karena takut dengan ular. Hadi yang mendatangi rumahnya bertanya-tanya soal ular itu. Kemarin ular itu malah hendak melilitku Mas, makanya aku takut gak berani lagi. Aku takut dimakan. Bu Iem menjawab dengan membayangkan kejadian kemarin. Tubuhnya merinding seketika. Apa iya Bu? Sepertinya gak ada ular di warung. Hadi juga merasa aneh sendiri. Hadi sudah memaksanya, namun Bu Iem tidak mau berangkat. Dia mulai mengaitkan kejadian yang dialami Bu Iem dengan pesugihan miliknya. Apa jangan-jangan ular persugihan ya? Batinnya kebingungan. Karena Bu Iem tidak bisa, terpaksa Hadi mengajak orang lain. Kali ini Bu Sumini yang mau membantunya. Kebetulan dia juga butuh uang untuk biaya sekolah anaknya. Bu Sumini pun berangkat dengan Hadi ke warung. Setibanya di warung, mereka mulai memasak dan mempersiapkan peralatan-peralatan lain. Bu Sumini yang tengah mencuci tempat nasi dikejutkan dengan adanya ular yang melingkar di dekat ember hitam. Bu Sumini lari terbirit-birit keluar. Ada apa Bu? Tanya Hadi yang sebenarnya sudah tahu. Pasti ada ular lagi. Ada ular Mas, besar sekali. Aku takut. Jawab Bu Sumini sambil menelan ludah berkali-kali. Hadi langsung menengok ke dapur. Lagi-lagi ular itu sudah tidak ada. Setelah adanya ular itu membuat Bu Sumini lebih hati-hati lagi. Dia sering melihat sekitar karena memastikan kalau tidak ada ular. Semuanya setelah beres, Hadi mulai membuka warungnya. 1-2 pembeli mulai datang. Bu Sumini membantu menyiapkan ayam yang sudah dibakar sambil melayani pesanan para pembeli. Namun ketika hendak mengambil sambal, dia melihat ular melingkari wadah sambal itu. Bu Sumini menjadi was-was dan takut. Bu, mana sambalnya? Tanya Hadi yang sedang kerepotan melayani para pembeli. Sebentar, jawab Bu Sumini dengan panik. Keringatnya pun muncul saat dia berusaha meraih tempat sambal dari lingkaran ular itu. Ternyata ularnya hanya diam saja. Bu Sumini buru-buru mengambil sambal itu dan memasukkannya ke dalam plastik. Dia benar-benar takut sekali. Saat berbalik menatap etalase yang tadi ada ular, Bu Sumini kaget. Ularnya sudah tidak ada. Anehnya dia tidak melihat ular itu pergi. Padahal jelas-jelas dia ada di sana dan kalau ular itu lewat, dia pasti akan tahu. Sampai sore tiba, Bu Sumini sudah tidak melihat ular itu lagi. Hadi membereskan dagangannya lalu pulang. Seminggu berlalu begitu cepat. Hadi sudah bisa mengumpulkan banyak uang. Mempunyai banyak uang membuat Hadi tergoda lagi. Dia mencoba main dengan taruhan uang yang jumlahnya sedikit. Kali ini Hadi memakai akun baru karena merasa akun lama sudah tidak membawa keberuntungan. Hadi menang usai memainkan permainan pertama. Dia mencoba terus sampai ketagihan. Malam itu Hadi menang dan dia bisa tidur dengan nyenyak. Paginya dia jualan seperti biasa. Ketika berjualan, Samsul dan istrinya datang. Kedatangan temannya itu membuat Hadi terkejut. Dia pun minta Samsul dan istrinya duduk. Langsung saja dia membuatkan 2 porsi ayam bakar. Hadi merasa berutang budi pada temannya itu. Hampir setiap malam dia selalu menumpang di rumahnya Samsul. Kamu dapat kabar dari siapa, Sul? Tanya Hadi penasaran usai dia menyajikan 2 porsi ayam bakar untuk temannya. Dari Hasan. Kebetulan aku makan di warungnya. Dia memberitahu warungmu.
Syukurlah kalau usahamu sudah seramai ini, Di. Samsul nampak terpesona. Dia tidak menyangka Hadi punya usaha seramai ini. Karena masih ada kesibukan lain, Samsul tidak lama-lama di sana. Ketika hendak membayar, Hadi menolak. Samsul sempat masih ingin membayar, namun Hadi nggak mau. Terpaksa uang itu pun kembali masuk ke kantongnya. "Jangan main itu lagi ya, ingat," pesan Samsul saat sebelum menjalankan motornya. Hadi hanya tertawa. Pesan dari Samsul itu memang tidak pernah bisa dicerna oleh pikirannya. Malamnya, usai berjualan, Hadi bermain lagi. Dia memainkan permainan itu sampai kalah berkali-kali. Hari itu uang yang Hadi miliki hanya cukup untuk berjualan besok. Uang simpanannya habis ludes. Besoknya, Hasan menelepon kalau sudah saatnya dia memberikan tumbal untuk pesugihannya. Hadi kebingungan karena dia tidak punya uang untuk membeli kambing. Hadi yang hendak mencuri lagi juga kesulitan karena semua kandang kambing di desanya sudah diperketat. Bahkan setiap malam ada juga yang menjaga. Hadi bingung dan takut. Dia yang buntu pikirannya menelpon Hasan. "San, kalau tumbalnya digabung bulan besok sekalian gimana? Aku gak ada uang," tanya Hadi panik. "Wah, kalau soal itu aku gak tahu ya. Aku juga tidak pernah terlambat. Sampai sekarang setiap bulan aku selalu memberikan tumbal dan tidak pernah terlambat," jawab Hasan kebingungan. "Apa ada efeknya ya kalau terlambat? Aku kurang tahu. Kamu tanya langsung aja sama Mbah Tukiman," ujar Hasan. Hadi yang sempat bingung langsung memutuskan untuk tidak memberi tumbal bulan ini. Hasan tidak mau menanggung resikonya. Hadi pun juga sudah siap menanggungnya. Beberapa hari berikutnya, tidak ada yang berubah. Dagangannya masih ramai seperti biasa. Hadi merasa lega. Karena selama beberapa hari dia khawatir kalau dagangannya tidak akan seramai biasanya. Namun, malam ke-7 setelah dia tidak memberikan tumbal, Hadi bermimpi dililit ular besar. Mimpi itu terasa nyata hingga membuatnya sesak nafas. Hadi pun terbangun. Tak lama kemudian tubuhnya tidak bisa digerakkan. Hadi hanya bisa melihat tanpa bisa menggerakkan tubuhnya sama sekali. Karena Hadi tidak bisa bicara dan menggerakkan tubuhnya, dia tidak keluar sampai pagi. Nur dan Suman yang curiga mendobrak kamar anaknya. Betapa terkejutnya mereka melihat Hadi terkulai lemas dengan mata melotot memandangi langit-langit kamar. Di kamu kenapa, Le?" tanya Nur sambil menggoyang-goyangkan tubuh anaknya. Hadi sebenarnya melihat dan mendengar ibunya, tapi dia tidak bisa menjawab, bahkan menggerakkan lehernya pun tidak bisa. "Pak, Hadi kenapa ini, Pak?" Nur panik, Suman yang ikut panik, hanya menggeleng tidak tahu. "Kita bawa ke rawat inap, Pak. Ayo, Pak." Nur buru-buru keluar, berganti pakaian dan mengambil uang, sedangkan Suman membopong anaknya keluar. Mereka meminta tolong Pak Agus yang punya mobil untuk membawa Hadi ke rawat inap. Ketika selesai diperiksa, dokter hanya memberi obat pencegah stroke. Karena sakit yang Hadi derita, belum diketahui pasti penyebabnya. Mereka pun membawa Hadi pulang. Surti, istrinya Pak Agus, sudah menunggu di teras rumah. "Gimana? Ada apa dengan Hadi?" tanya Surti yang ikut khawatir. "Belum tahu, Mbak, tapi dokter memberi obat pencegah stroke." Surti melihat keadaan Hadi. Hadi tampak seperti ular. Dia menggeliat dan sesekali menjulurkan lidah. Surti yang curiga menyarankan Suman dan Nur memanggil orang pintar. "Memangnya kenapa, Mbak?" Nur kaget dengan saran dari Surti. "Coba kamu perhatikan tingkahnya Hadi. Sepertinya gak wajar. Kayak ular," ujar Surti sambil menunjuk Hadi yang tiba-tiba menjulurkan lidahnya sendiri. Nur dan Suman kaget melihat gelagat itu. Dia baru sadar kalau ternyata Hadi bertingkah seperti ular. Surti yang punya kenalan orang pintar langsung menelponnya. Untung saja orang pintar itu mau datang, padahal rumahnya lumayan jauh. Ketika sampai di rumah Hadi, dia langsung mengecek keadaan pasiennya. Nur, Surti, Suman, dan Pak Agus menyaksikan pemeriksaan itu. "Anak ibu sepertinya tidak bisa tertolong, Pak,"
Dia sudah diikat oleh ular pesugihan yang dia lakukan, kata orang pintar itu yang membuat semuanya terkejut. Pesugihan? Maksudnya anak saya pakai pesugihan, Bah? Tanya Nur untuk meyakinkan kalau dia tidak salah dengar. Benar, Bu. Selama ini anak ibu pakai pesugihan untuk jualan. Tapi karena bulan ini dia tidak bisa memberi tumbal, maka pesugihannya minta tumbal dirinya sendiri. Makanya dia sedang dililit ular dan perlahan akan dimakan sukmanya. Orang pintar itu menjelaskan dengan sangat detail. Nur dan Suman menangis. Dia tidak menyangka kalau Hadi menggunakan pesugihan untuk berjualan ayam bakar dan lele. Dia kira selama ini Hadi tidak memakai apa-apa. 3 hari kemudian, Hadi meninggal. Samsul dan Hasan datang bersamaan. Mereka nampak terpukul dengan kepergian temannya itu. Terutama Samsul. Samsul merasa sangat terpukul ketika mendengar kabar Hadi memakai pesugihan. Nur dan Suman terus menangisi kepergian anaknya. Usai pemakaman, Nur dan Suman memutuskan untuk menutup warung anaknya. Dia juga membuang semua barang-barang anaknya karena takut terkena dampak dari pesugihan. Samsul yang hendak pulang berpesan pada Hasan supaya tidak menggunakan pesugihan. Namun Hasan hanya membalasnya dengan senyum kecut. Hasan sendiri merasa bersalah karena mengajak Hadi menggunakan pesugihan. Karena takut bernasib sama dengan Hadi, Hasan memutuskan untuk berhenti dan tidak lagi menggunakan pesugihan. Hasan harus berani karena tidak mau anak dan keluarganya nanti menjadi korban. Mulai besoknya, Hasan sudah melepas semua pesugihannya. Tamat. Hororis, itulah tadi cerita dari tulisan Khairul Anam berjudul Petaka Penjudi Online yang Jualan dengan Menggunakan Pesugihan. Tekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.